Halo semuanya, hari ini CJ dan Ben akan mengajak kalian menikmati salah satu pengalaman paling seru saat berlibur di Sydney, yaitu Sydney Night Bus Tour. Kalau biasanya orang datang ke Sydney untuk melihat Opera House di siang hari, kali ini kita akan melihat wajah kota Sydney yang benar-benar berbeda saat malam tiba. Apalagi tadi sore hujan sempat turun. Jadi udara malam ini terasa jauh lebih dingin dibanding biasanya. Anginnya juga lumayan kencang. Aku mau pakai satu. Kalau kalian nanti berencana ikut naik tour seperti ini, jangan lupa memakai jaket yang cukup tebal, ditambah hoodie, supaya perjalanan tetap nyaman selama sekitar 1,5 sampai 2 jam. Perjalanan kita dimulai dari Phillip Street, salah satu kawasan bersejarah di pusat kota Sydney. Dari atas bus open roof, suasana malam setelah hujan benar-benar terasa berbeda. Jalanan yang masih basah memantulkan cahaya lampu kota, sementara udara yang lebih dingin bikin perjalanan jadi jauh lebih nyaman. Kalau berkunjung ke Sydney, naik bus di malam hari seperti ini memang jadi cara yang seru buat menikmati suasana kota. Banyak bangunan bersejarah yang tampil jauh lebih cantik ketika diterangi lampu malam. Nah, dari sini perjalanan kita baru saja dimulai. Yang menarik lagi, setiap kursi di bus ini sudah disediakan headset audio guide. Jadi sepanjang perjalanan kita bisa mendengarkan penjelasan tentang sejarah bangunan, kawasan, hingga cerita-cerita menarik yang dilewati bus. Informasinya tersedia dalam beberapa bahasa, sehingga perjalanan terasa seperti mengikuti museum berjalan. Tak lama kemudian, di sisi kanan mulai terlihat salah satu bangunan paling terkenal di dunia, Sydney Opera House. Bangunan yang selesai pada tahun 1973 ini dirancang oleh arsitek asal Denmark, Jørn Utzon. Atapnya yang menyerupai layar kapal menjadi simbol hubungan erat Sydney dengan laut. Meskipun malam hari, warna putih atap keramiknya tetap terlihat mencolok di terpa cahaya kota. Opera House bukan hanya tempat pertunjukan seni, tetapi juga menjadi ikon Australia yang masuk dalam daftar UNESCO World Heritage Site. Tak lama kemudian, di sisi kanan mulai terlihat megahnya St. Mary's Cathedral, gereja bergaya Gothic Revival yang menjadi ikon spiritual Sydney. Katedral ini berdiri di lokasi gereja pertama yang dibangun pada tahun 1827. Setelah bangunan awalnya terbakar pada tahun 1865, katedral yang kita lihat sekarang dibangun kembali menggunakan batu pasir khas Sydney dan terus disempurnakan selama puluhan tahun hingga menjadi salah satu bangunan paling indah di Australia. Tepat di seberangnya berdiri Australian Museum, museum tertua di Australia yang didirikan pada tahun 1827. Di dalamnya tersimpan jutaan koleksi, mulai dari fosil dinosaurus, satwa khas Australia, hingga warisan budaya masyarakat aborigin yang telah hidup di benua ini selama puluhan ribu tahun. Perjalanan berlanjut menuju kawasan King's Cross, melewati El Alamein Fountain. Air mancur ikonik berbentuk bunga dandelion ini dibangun sebagai monumen penghormatan bagi tentara Australia yang gugur pada pertempuran El Alamein di Perang Dunia Kedua. Lagu apa? Iya nggak sih? Belum ada belum. Di depan kita adalah Sydney Central Station, stasiun kereta terbesar dan tersibuk di Australia. Jalur kereta pertama di New South Wales mulai beroperasi pada tahun 1855. Sementara bangunan utama yang kita lihat sekarang dibangun pada 1906 dengan gaya arsitektur Edwardian Grand. Ciri khasnya adalah menara jam setinggi sekitar 85 meter yang telah menjadi ikon kota selama lebih dari 1 abad. Dari sinilah jutaan orang berangkat setiap hari, baik menggunakan kereta komuter, regional, maupun antar kota. Selama lebih dari 100 tahun, stasiun ini menjadi saksi perkembangan Sydney dari kota kolonial menjadi metropolitan modern.
Selanjutnya, bus menuju Sydney Fish Market, ICC Sydney, Chinatown, dan yang menarik adalah ketika di King Street Wharf. Deretan restoran dan kafe di tepi pelabuhan menawarkan pemandangan Darling Harbour yang sangat indah, terutama pada malam hari. Dari sini juga banyak kapal wisata berangkat menyusuri Sydney Harbour. CJ dan Ben lihat ke arah kanan dan kiri. Suasananya mulai berubah. Gedung-gedung tinggi mulai berdiri rapat, lampunya menyala hampir di setiap lantai. Menariknya, walaupun sekarang Sydney kelihatan seperti kota modern yang super sibuk, sebenarnya di balik gedung-gedung kaca ini masih banyak banget bangunan tua yang usianya bahkan lebih dari 100 tahun. Itulah yang bikin Sydney terasa unik. Di satu sisi, ada gedung pencakar langit dengan desain futuristik, sementara beberapa meter di sebelahnya masih berdiri bangunan batu pasir berwarna coklat yang dibangun ratusan tahun lalu. Jadi kota ini seperti menyimpan dua zaman sekaligus dalam satu pemandangan. Kalau diperhatikan lebih dekat, banyak gedung modern di sini sengaja dibuat berdampingan dengan bangunan bersejarah tanpa menghilangkan karakter aslinya. Jadi bukannya digusur, bangunan tua justru dipertahankan dan menjadi bagian dari wajah kota sampai sekarang. Dulu, jauh sebelum ada jalan raya, kereta modern, atau gedung pencakar langit, kehidupan di Sydney benar-benar berpusat di sekitar teluk yang luas ini. Dan sebelum jembatan ini ada, Sydney Harbour hanyalah hamparan teluk yang sangat luas. Untuk berpindah dari pusat kota ke wilayah utara, orang-orang harus menggunakan kapal feri atau memutar perjalanan yang sangat jauh lewat darat. Seiring jumlah penduduk yang terus bertambah di awal abad ke-20, kebutuhan akan jembatan akhirnya tidak bisa ditunda lagi. Pembangunan Sydney Harbour Bridge dimulai pada tahun 1923 dan melibatkan lebih dari 1.400 pekerja. Mereka bekerja puluhan meter di atas permukaan air dengan perlengkapan keselamatan yang sangat sederhana dibandingkan standar saat ini. Rangka baja raksasa dirakit menggunakan sekitar 6 juta paku keling atau rivet yang dipanaskan hingga membara, dilempar antar pekerja, lalu dipasang dengan cepat sebelum mendingin. Sementara itu, dua lengkungan utama dibangun dari kedua sisi pelabuhan secara bersamaan hingga akhirnya bertemu dengan tingkat presisi yang luar biasa. Setelah hampir 9 tahun pembangunan, Harbour Bridge resmi dibuka pada 19 Maret 1932. Kehadirannya langsung mengubah sistem transportasi Sydney dengan menghubungkan pusat kota dan wilayah utara yang sebelumnya bergantung pada kapal feri. Hingga kini, Harbour Bridge masih menjadi salah satu jembatan baja lengkung terbesar di dunia dan setiap hari dilintasi ratusan ribu kendaraan, kereta api, pesepeda, serta pejalan kaki, sekaligus menjadi ikon paling terkenal di Australia. Dan itulah rute perjalanan malam kita mengelilingi beberapa ikon utama kota Sydney. Kalau ingin menikmati kota dengan cara yang santai, tanpa perlu berpindah-pindah kendaraan, Big Bus Sydney Night Tour bisa menjadi pilihan yang menarik. Dari atas bus open roof, pemandangan kota terasa berbeda, apalagi setelah hujan, ketika lampu-lampu kota memantul di jalanan yang basah. Perjalanan sekitar 1,5 jam ini membawa kita melewati bangunan bersejarah, kawasan modern, hingga pelabuhan ikonik Sydney dalam satu rute yang lengkap. Terima kasih sudah ikut menikmati perjalanan malam ini, dan semoga bisa menjadi inspirasi saat berkunjung ke Sydney nanti. Satu, dua, tiga.